Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qawluhu radhiyallahu anhu wattaubatil khalsa'i awwali khutwatin lissalikina ilal hima'il amna'i. Al-hima ma yuhanhul aghyar wal amna'u al-mamnu'u min ghairi ahli al-azizul munal wal muradu bidzalik al-qurbu minallah. Wattaubatu hiya ar-ruju' min tariqil bu'di ila tariqil qurbi wa tariqul bu'di hiyal ma'asi waz-dzunubi wa hiyal ma'asi waz-dzunubu wa ghairuha mimma la yuqarribu ila Allah wa la yuzlifu ladayhi. Faman raja'a ila Allah wa salaka tariqal qurbi minhu mukhlishan fi ruju'ihi fa huwa ta'ib. Wa la tatasawwaru taubatu illa ba'da ilmi wa imani wa yakin fa inna adh-dhunuba hiyal mub'idatu 'anillah ad-darratu fid dunya wal akhirah thumma an-nadamu 'ala ma madha wa talafi lahu wa tarku lima huwa mulabisuhu fil halir rahinah wal 'azmu 'ala tarki adh-dhanbi fil halatil atiyah li ijabiha al-bu'da 'anillah wa tarda 'an babihi wa hadha huwal haqiqatu fit taubah wal haddu adh-dhabitu laha. Wa li hadha wasafaha an-nazim nafa'allahu bil khalsa fa'ala'u minal hulus anis syawaibi wal muqaddirat wa ma kullu taubatin khalsa wa annaha awalu khutwatin lissalikin tariqallah wa sabila ma'rifatihi ta'ala fi dhatihi wa sifatihi al-ula wa asma'ihi al-husna wa nu'utihi al-uzma wa ilayhi asyara an-nazim bil hima'il amna ila akhir. Makna dari kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain rahimahullah. At-taubah wa taubatul khalsa awwalu khutwatin lissalikin ilal hima'il amna. Artinya tobat yang tulus adalah langkah awal, langkah yang pertama atau pekerjaan yang pertama para salik, para orang-orang yang menuju jalan Allah, para salik menuju benteng yang kokoh. Yang pertama dilakukan bagi seorang salik, bagi seorang yang ingin dekat dengan Allah, yang pertama dilakukan adalah tobat. Jadi tobat ini adalah diibaratkan dengan membersihkan sesuatu yang kotor untuk ditempatkan sesuatu yang mulia. Umpamanya kita hendak membuat sesuatu di dalam gelas, hendak membuat sirup, hendak membuat teh, membuat kopi, susu. Nah, sebelum kita membuatnya ke dalam gelas itu, terlebih dahulu kita memeriksa gelas itu bersih atau kada. Apabila gelas nang bakal kita buati sesuatu nang baik tadi ternyata banyak kotoran-kotorannya, tentu kita langkah pertama dahulu membersihkan gelas. Langkah pertama membersihkan wadah itu. Nah, sesudah wadah itu dibersihkan daripada kotoran-kotoran, hanyar kita melangkah berikutnya adalah membuati ke dalam gelas tadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga.
Nah demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala kada akan memberikan, kada akan memasukkan ke dalam hati seseorang hambanya sifat-sifat mulia. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita khusyuk. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita ilmu. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita khasyah, takut kepada Allah. Allah kada akan memasukkan ke dalam hati kita mahabbah, cinta. Kalau masih dilihat Allah, hati kita itu penuh dengan kotoran-kotoran atau sifat-sifat yang tercela. Nah jadi langkah kita yang pertama dilakukan agar kita bisa sembahyang khusyuk, agar kita bisa takut lawan Allah, agar kita bisa cinta kepada Allah, agar kita bisa mengenali Allah. Langkah yang pertama dilakukan adalah tobat, pembersihan. Dan tobat ini adalah termasuk fi'lun min af'alil qulub. Tobat ini satu perbuatan dari perbuatan hati. Tobat itu bukan pengakuan ini tuh butuh aku tobat, bukan. Tobat bukan perkataan astagfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah, bukan tobat. Itu lisan. Maksud tobat itu pembersihan hati, dan gawiannya pun adalah gawian hati. Jadi kita perlu mengetahui, bahkan wajib mengetahui apa-apa kotoran-kotoran hati yang ada pada diri kita, supaya jangan sampai nang sebenarnya kotor kita anggap baik, nang baik dianggap kotor. Jadi oleh para ulama kita diwajibkan dahulu sebelum ini tobat, kita wajib dahulu mengenali dosa-dosa hati, kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita kenal kotoran-kotoran hati, lalu kita bisa membersihinya satu persatu. Para ulama merincikan tentang dosa-dosa hati yang kita bersihkan, yang kita tobat daripadanya. Ada yang mengatakan para ulama dosa-dosa hati itu mencapai 60 macam lebih. Ada yang sedikit meringkas 40-an. Ada lagi yang meringkas dosa-dosa hati itu 20-an. Ada lagi yang meringkas di bawah daripada 20. Nah kita ambil dari sekian banyak pendapat ulama itu, kita ambil yang di tengah yaitu 20. Yang kita wajib mengenali sifat-sifat hati yang mesti kita tobat daripadanya, mesti membersihkannya. Yang pertama dosa hati yang kita tobat itu adalah i'tiqadul bid'ah wasyirik. Di dalam hati kita ada mempercayai bid'ah atau syirik. Kalau itu ada dalam hati kita, ini kita wajib tobat. I'tikad bid'ah itu contohnya macam mengiktikadkan bahwa Allah itu bertempat. Allah itu ada tempatnya. Nah, bila dalam hati kita demikian, berarti kita ada i'tikad bid'ah. Allah bertempat. Dan i'tikad syirik. I'tikad syirik ini orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan, mempercayai perdukunan. Nah, ini termasuk dosa. Termasuk dosa. Orang-orang yang menganggap sesuatu selain Allah ikut saham dalam memberikan faidah kepada kita atau memberikan mudarat kepada kita. Nah, ini i'tikad syirik. Kenapa garing? Contohnya, kenapa ada penyakit gatalan?
Beubat ke situ kamari kademu ampih. Ujar dukun barangkali ada orang tua yang bisi karis nang kadeta basuh. Nah, kita percaya bahwa kita gatalan ini adalah akibat pengaruh daripada wasi nang kada dibasuh itu. Nah, kita melupakan Allah. Nah, kita ingat cuma wasi itu. Nah, i'tikad demikian adalah i'tikad syirik. Kita memasukkan itu wasi punya saham di dalam membuat kita sakit. Nah, ini adalah syirik. Dalam hati ada demikian, itu termasuk nang wajib kita tobat daripadanya. Termasuk tanung, orang batanung, orang minta ramal. Yang kedua, yang wajib kita tobat adalah riya. Riya hati. Cuma kadang-kadang bisa tak keluar di muntung, bisa kada. Riya itu anaknya dalam hati. Maksud riya di sini adalah melakukan satu ibadah untuk dipuji oleh makhluk Allah. Melakukan satu perbuatan baik agar dihormati, disegani, dicintai oleh makhluk Allah. Nah, ini riya. Demikian halnya kita meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan maksiat karena didorong oleh, kita meninggalkan maksiat agar dicintai manusia, dihormati manusia, dipercaya oleh manusia. Nah, ini adalah riya. Ini satu dosa yang besar, disebut syirik khafi. Kita berkisah, aku dahulu ditawari orang minum arak. Aku ditawari orang minum arak, bahkan aku minum, bapak minum arak. Tapi meninggalkan minum arak itu dengan tujuannya bahwa inya hendak minta dianggap sebagai orang yang mulia. Inya kada hendak minum arak karena ingin dikatakan orang bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Nah, ini riya dalam hal meninggalkan yang dilarang Allah. Dalam hati kita ada demikian, berarti wajib kita tobat daripadanya. Kenapa memakai pakaian yang baik, pakaian yang menutup aurat? Kadang-kadang bini-bini, nah, anak ke tempat-tempat nang baik, anak ke tempat ziarah, anak ke tempat tuan guru, anak ke tempat habaib, makai pakaian menutup aurat. Wah, sopan kayaknya lawan sidin, mau ada bakal kamban. Sopan lawan sidin baju rok. Tapi kalau sudah keluar daripada itu, nak ke pasar, nak ke mana, berbuka kepala aja. Nah, ini artinya apa? Melakukan satu ibadah tapi karena manusia. Ini penyakit hati, riya ngarannya. Jadi riya ini ada ibadah. Ibadah. Kalau lain pada ibadah, menurut pendapat sebagian ulama, itu kada riya. Kalau kita hendak minta puji orang, kita hendak minta puji orang tapi kada dengan ibadah, itu ayu ada apa-apa. Tapi kalau kita ibadah nang kita andalkan untuk minta pujian kepada orang, nah ini ngarannya riya. Memakai pakaian yang baik, memakai kendaraan yang baik, tapi tujuan supaya dipuji orang. Ini kada riya ngarannya. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Yang dimaksud riya di sini adalah ibadah dengan tujuan mencari pujian, mencari sanjungan, mencari perhatian daripada makhluk Allah atau manusia khususnya. Nah, riya. Kalau dalam hati kita ada riya itu, nah, kita kasih tobat, kasih minta ampun kepada Allah.
Yang ketiga, yang perlu kita bersihkan dahulu hati daripada ujub. Ujub ini bahasa kita hanya keakuan atau menisbahkan perbuatan baik kepada diri sendiri, melupakan pemberi nikmat Allah Ta'ala. Bila kita mampu melakukan ibadah-ibadah yang berat, kalau kita ingat bahwa kita adalah melakukan ibadah yang berat itu kemampuan diri kita, kita lupa menyandarkan demikian kepada Allah. Nah, ini ngarannya adalah ujub. Menganggap sifat-sifat kelakuan-kelakuan yang baik pada diri terbit dari dirinya tanpa menyandarkan kepada Allah. Kalau dalam hati kita ada demikian, nah itu orangnya ujub, wajib tobat. Aku kawa melakukan ini, aku kawa macam ini, aku kawa macam itu, merasa dirinya sendiri. Yang keempat, penyakit hati. Penyakit hati yang kita wajib tobat daripadanya lagi adalah syakkun fillah, ragu-ragu pada Allah. Ragu-ragu terhadap Allah. Amun aku bagana di rumah kada berusaha, amun dapat rezeki, amun Allah memberi aku rezeki. Nah, keragu-raguan, ragu-ragu terhadap Allah. Nah, ini syak fillah, ragu-ragu pada Allah. Dalam hati kita bila ada keragu-raguan sedemikian, kita disuruh segera tobat. Yang kelima, amnun min makrillah, merasa aman daripada perdayanya Allah. Maksudnya merasa ada kepastian bahwa dia masuk surga, merasa ada kepastian bahwa dia husnul khatimah, merasa pasti. Kalau dalam hati kita ada demikian, kita wajib tobat. Kita wajib tobat. Yang keenam, kunutun min makrillah, kunutun min rahmatillah. Kunutun min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Ini hati semuaan anaknya dalam hati. Mau diucapkan tuh luar biasa. Ini dalam hati ini sudah jadi dosa. Dalam hati, aku nak jadi ampuni Allah. Dalam hati, tobatku ini nyata kada diterima Allah. Nah, memastikan demikian, putus asa daripada rahmat Allah. Termasuk dosa yang besar yang wajib kita tobat. Yang ketujuh, hikid, dendam. Dendam ini marah yang tersembunyi di dalam hati, yang satu saat akan dilampiaskan. Dalam hati kita ada dendam kepada seseorang muslimin. Hikid. Yang kedelapan, hasad. Kada senang orang muslimin mendapat anugerah Allah. Sangat sakit hati apabila ada orang mendapat karunia Allah. Siapakah di antara orang muslimin yang dapat anugerah Allah yang melebihi pada seorang? Sakit hati. Hati aja na sakit. Mau diucapkan tuh limbo pada sakit hati. Ini dalam hati sakit, sedih. Karena ada orang dapat nikmat yang melebihi seorang. Hasad itu. Yang kesembilan, mannun bis sadaqah,
Man dengan sedekah ini artinya merasa punya jasa terhadap orang yang ia beri. Kita biasa memberi orang, kita biasa membantu orang, kita biasa berbuat baik kepada orang. Di hati kita timbul bahwa kita ini berjasa kepadanya. Kita berjasa kepadanya. Padahal kalau kita memberi orang itu sebenarnya sama-sama berjasa. Nang memberi ini berjasa, nang diberi pun berjasa. Kenapa? Karena kada diberi kita dapat pahala, kita kada menyambutnya. Jadi pahala orang nang menyambut hadiah pemberian itu kada lebih sedikit daripada pahala orang nang memberi. Orang nang diberi itu berpahala. Kenapa? Karena maulahkan jalan pahala orang. Kalau orang samuan kada hakunnya menerima pemberian kita kada dapat pahala. Tapi karena ada yang mau menerima pemberian kita, lalu kita dapat pahala, nang menerima pun dapat pahala. Jangan hanya kita nang merasa berjasa kepada inya pun dia berjasa kepada kita. Kalau hanya sebelah, hanya kita nang berjasa dan inya mesti membalas jasa kepada kita, nah ini adalah man bisadaqah. Kalau ada kita merasa bahwa kita lebih mulia, kita lebih tinggi daripada orang yang selama ini kita bantu, itu dosa besar. Dosa fil qalbi, dalam hati. Nang ke-10 al-israr ala dzambi. Kadang menyesali dosa. Kadang menyesali dosa. Walaupun saat ini sudah ampih melakukan dosa. Cuma kadang pernah menyesali dosa-dosa yang lalu. Dahulu pernah berbuat minum arak, dahulu pernah berjudi, dahulu pernah berzina, dahulu pernah melakukan riba, dahulu pernah macam-macam. Karena mendengar pengajian, mendengar hadis Quran ampih. Tapi ingat ampih aja, kadang menyesali nang dahulu-dahulu itu. Nah, ini masih merupakan dosa hati. Kadang menyesali. Nang ke-11 su'udzan billah wal muslimin. Yang ke-11 ini adalah penyakit hati kita, buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan muslimin. Kita sudah mempunis doa aku kada dikabulkan Allah. Nah, buruk sangka lawan Allah. Tiap hari berdoa, tapi kada tahu wujud juga nang di doa nih. Kalau kita hati bakal simpulan, wah doa aku kada dikabulkan Allah. Nah, ini buruk sangka terhadap Allah. Bila di hati kita ada demikian, kita wajib tobat kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Kita dalam kesusahan, kita dalam penderitaan, lawas dalam penderitaan, sampai hati kita bersuara, Allah ini kada sayang lawan aku, atau Allah ini kada memperhatikan doa aku. Buruk sangka, demikian termasuk dosa hati. Wajib tobat. Dan kaum muslimin sama, buruk sangka kepada kaum muslimin. Amunnya kira-kira itu lain buruk sangka lagi. Saku itu belum buruk sangka. Saku Tuhan kada sayang doa aku, itu lain buruk sangka. Belum sampai ke tahap buruk sangka. Sakun itu maling, pina tengah malam juuk-juuk, itu belum buruk sangka. Sakun itu minum arak, napang pina botolnya botol arak, saku belum buruk sangka. Tapi kalau sudah kita mempunis, kita memutuskan, dah itu maling. Nah, itu buruk sangka. Jadi kalau masih kira-kira, belum sampai kepada dosa. Belum sampai kepada dosa. Melihat orang bawa binian, kada binian itu saku
belum sampai kepada buruk sangka. Tapi kalau sudah positif, nah itu hanya dikatakan buruk sangka. Nang positif itu nang jadi dosa hati. Nang ke-12, penyakit hati kita ini takdzibun bil qadar wa suhtuh, mendustakan dengan takdir Allah dan kada senang dengan takdir Allah. Mendustakan dengan takdir ini artinya apa? Selalu ke ujung-ujung belalawasan menyalahkan orang lain, hingga menyalahkan orang lain. Ini tandanya orang yang kada mempercayai takdir. Padahal segala sesuatu kada luput daripada yang ditakdirkan Allah. Adanya kada gara-gara si anu tupang, hingga gara-gara si anu. Kalau dalam hati ini, dalam hati muntung lain kisah. Dalam hati nih, gara-gara si anu habis jam ini jadinya. Nah ini orang yang kada percaya dengan takdirnya Allah. Yang ke-13, dosa kita dalam hati kita ini syamatatul muslimin. Hati kita ada suka, hati kita ada gembira begitu ada orang muslim dapat musibah, walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang jahat lawan kita, walaupun orang yang zalim kepada kita. Begitunya dapat musuh, dapat bala, suka kita ini, nah itu adalah dosa dalam hati kita. Lagi kejadian mahapusahan ini adalah dosa hati. Syamatatul muslimin, gembira orang Islam mendapat ujian bala dari Allah. Mahapusahan dalam hati. Mun dimuntung lebih berat lagi, sampai tak muntung. Ini dalam hati saja sudah dicatat sebagai satu dosa. Nangka 14, al-farahu bil ma'siyat minhu wa min ghairih, gembira melakukan maksiat, baik maksiat dari dirinya atau maksiat orang lain. Orang lain berbuat maksiat, sukainya, suka dalam hati ini, suka berbuat maksiat. Nang ke-15, dosa hati kita al-ghissu. Al-ghissu ini artinya ada kehendak, ada rencana nang kuat di dalam hati untuk berkhianat kepada orang Islam, untuk menjatuhkan orang Islam, untuk menghinakan orang Islam, untuk merugikan orang Islam. Terus ghissun. Dalam hati pokoknya ada niat nang kada baik lawan orang. Dalam hatinya ada niat nang kada baik lawan salah seorang muslimin, supaya dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati, mudah-mudahan dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati. Kalau macam itu ada dosa dalam hati kita. Mudahan dapat bala, mudahan beranja, mudahan stroke umpamanya. Dalam hati lawan orang yang zalim kita nih, lawan orang yang menganiaya kita nih, ada macam itu dalam hati kita. Itu artinya ghissul muslimin, menghendaki orang muslim itu dalam keadaan kada baik. Nah, dosa yang besar. Nang ke-16, bughdus sahabah wal al wal muslimin, membenci sahabat Nabi atau membenci keluarga Nabi atau membenci salah seorang muslimin. Orang muslimin itu fasikkah, zalimkah, kada boleh dibenci. Nang dibenci itu perbuatannya, jangan dirinya, jangan orangnya. Dalam Al-Quran disebutkan apa?
wallahu bari'un bima ta'malun. Kalau kada khilaf itu bacaannya wallahu bari'un bima ta'malun, Allah berlepas dari apa yang mereka lakukan. Bukan kepada merekanya berlepas, tapi kepada kelakuan mereka. Kita disuruh benci kepada orang zalim, disuruh marah kepada orang fasik, tapi kita marah itu kepada perbuatannya, bukan kepada dirinya. Artinya apa? Kalau di waktu kita melihat inya fasik, ayo kita marah. Tapi kalau kita melihat inya sembahyang, jangan marah lagi. Melihat inya berbuat baik, jangan marah lagi. Melihat inya hadir ke pengajian, jangan marah lagi. Kalau kita melihat inya minum arak, saat itu kita melihat, ayo kita marah. Nah, ini marah kepada perbuatannya, disuruh kepada orang-orang zalim, orang-orang fasik. Tapi kepada diri zatnya orang-orang muslimin itu kita kada boleh marah. Bapak 4 ke pengajian, bapak sembahyang menggawian riba. Sewaktu kita melihat inya melakukan praktik riba, ayo kita benci lawan inya. Tapi di waktu kita lihat inya sembahyang, jangan dibenci lagi. Inya sedang sembahyang, inya sedang beribadah. Masalah ibadahnya diterima atau kada oleh Allah, urusan Allah Ta'ala, kada urusan kita. Ini maksudnya benci. Nang kada boleh itu benci kepada orang muslimin merata. Semuaan dipukul rata. Benci kepada sahabat Nabi, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada muslimin. Nang ke-17, dalam hati kita ada hubbud dunia wa ahlihal fasaqah, mencintai dunia dan ahlinya nang fasik. Nah, dunia yang dimaksud kita berdosa mencintainya itu adalah dunia nang mal'unah, dunia yang dilaknat oleh Allah. Apa dunia yang dilaknat oleh Allah itu? Dunia yang membuat engkau berbuat maksiat, atau dunia yang membuat engkau lalai daripada menjalankan perintah Allah. Nah, ini dunia. Kita sudah tahu pekerjaan yang kita gawi ini adalah sumber dosa. Kita ketujuh lawan pekerjaan ini. Ada berisi benda, ada berisi barang. Padahal barang ini biasanya membawa maksiat lawan kita. Barang ini maulah dosa, tapi kita sayang lawan barang ini tuh. Nah, ini nang kada boleh. Bukan secara umum dunia itu dicinta berdosa kada. Maksudnya kita jangan atau berdosa mencintai dunia ini adalah dunia yang dilaknat Allah. Dunia yang membawa kita kepada kesesatan, membawa kepada dosa. Wa ahlihal fasaqah, dan mencintai ahli dunia yang fasik. Kita kada boleh mencintai orang zalim, kita kada boleh mencintai orang fasik, apalagi orang kafir. Kada boleh mencintai mereka itu dengan sebab kefasikannya, kefakirannya, atau dunia-dunia lainnya. Umpamanya ini seseorang fasik, kita hormati inya. Tapi kita menghormati inya itu bukan karena kefasikannya kada. Kita hormati inya karena orang ini kalau kada dihormati membahayakan kita. Nah, itu boleh kita menghormati orang zalim, boleh aja kita menghormati orang fasik, karena orang ini kalau kada dihormati bakal mengganggu lawan kita, bakal menyulitkan lawan urusan-urusan kita. Boleh kita hormati dengan tujuan itu. Nah, kada boleh kita mencintai orang yang zalim itu adalah karena kezalimannya. Kita cintai orang yang fasik itu karena kefasikannya. Itu nang jangan. Nang ke-18 dosa dalam hati kita asyuhu. Soho ini artinya
kada senang orang sosial. Ini lebih daripada bakhil lagi. Bakhil itu seorang nang kada senang bebebari. Ada ini lebih, orang pun bebebarinya kada ketuju. Bapak memberi ini tuh umpamanya. Nah, orang di tengah hatinya. Orang di tengah hati berbuat sosial. Nah, jadi dalam hati kita ada demikian. Bah, kok kada ketuju lawan si anu tuh bina sosial benar. Nah, dalam hati demikian. Tusuh ngarannya. Dosa nih tuh. Yang ke-19 istihanatu ma'azzamahullah, menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Menghina sesuatu, merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Dalam hati kita menganggap Al-Quran itu sama lawan nang biasa, lawan buku-buku biasa. Umpamanya di tempat kita mengaji, di tempat kita duduk, kita belajar, ada buku-buku, ada Quran, ada majalah, ada surat kabar. Nah, lalu kenapa Quran itu andaknya di bawah, buku-buku di atas? Dalam hati ini, biar apa Johan itu, nah itu dosa besar. Menghinakan sesuatu yang dibesarkan Allah. Kalau kita mengandak Quran di bawah daripada buku-buku, itu kan tidak masalah, asal hati jangan umpat. Artinya secara kada sengaja tak karena pikiran kalain kemana susun buku Quran tak bawah, kada jadi masalah, kada dosa. Jadi begitu kita melihat Quran itu andaknya di bawah, di hati kita ada bergeritik, biar hak. Nah ini yang dimaksud menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Nang terakhir nang 20, dosa-dosa di hati menurut sebagian ulama adalah taklidun fi usuluddin, taklid dalam usul agama. Kada punya pikiran dalam hal usuluddin. Umpat orang, umpamanya Allah itu wajib ada, Allah wajib ada. Napa dalilnya Allah ada? Napa dalilnya Allah ada? Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah hidup. Napa dalilnya? Nah, hati kita ini kada kau ada akan dalilnya itu. Kada mau mengkaji, kada mau memikirkan, sehingga kada dapat. Cuma dapat di buku. Menjadi buku tak apa? Ujar di buku Allah Taala itu ada dalilnya, ini ada alam. Allah Taala itu melihat dalilnya, kalau Tuhan itu buta berarti Tuhan aib. Aib mustahil begitu. Cuma membaca di buku, tapi kada dicerna dengan pikir, kada dicerna dengan hati, sehingga apapun dalil buku alasannya. Nah jadi kita dituntut untuk menghilangkan dosa taklid ini, kita mesti punya pikir. Jangan umpat orang. Orang tuh sekadar melajari, meulahkan, tapi kita seorang yang mencernanya. Misalnya 2 kali 2 4 jar guru. Lalu jar orang berapa 2 kali 2? 4. Kayak apa caranya? Jar guru 4. Caranya udah tahu, pokoknya jar guru 4 2 kali 2 itu. Ini taklid. Nah kalau nya kada taklidnya kawa 2 kali 2, nah ini 2 1 2 kali 4 buting berarti 4. Nah ini ngarannya berpikir. Nah kayak itu juga tentang usuluddin, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Coba kita pikirkan, kalau Allah kada ada, maulah ada hujan, maulah ada matahari, maulah ada bulan, ada semua yang mengatur ini bagus, oh berarti Allah itu ada. Nah bila hati kita kalau memikirkan demikian, berarti hilang taklid dalam usuluddin. Selama kita masih taklid dalam usul agama, berarti kita dosa dalam hati. Nah ini 20 perkara ini pokok nang kita segera wajib tobat daripadanya. Langkah awal para salik menuju binting yang kukuh itu. Tunggu butingan kita tobat.
Tobat daripada riya, tobat daripada ujub, tobat daripada ragu-ragu pada Allah, tobat daripada merasa aman dari perdaya Allah, tobat daripada merasa putus asa dari rahmat Allah, tobat daripada dendam, tobat daripada dengki, tobat daripada merasa berjasa kepada orang yang diberi. Nah, tobat daripada kadang menyesal atas dosa, tobat daripada buruk sangka kepada Allah dan muslimin, sampai seterusnya tadi. Nah, bila kita sudah bujur-bujur tobat, berarti hati kita bersih. Nah, mau diisi oleh Allah dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Macam di Dalail Khairat tuh ada doa siapa itu? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Allahumma binabiyikal Mustafa, Allahumma ini as'alukaka binabiyikal Mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatik. Nah, yaitu artinya bijahi nabiyikal Mustafa, dengan pangkat nabi engkau Mustafa, wa rasulikal murtada, rasul engkau yang murtada, tahhir qulubana, bersihkan hati kami, min kulli wasfin, dari tiap-tiap sifat, yuba'iduna, yang menjauhkan kami daripada musyahadah kepada engkau dan cinta kepada engkau. Maksudnya bersihkan dari 20 perkara yang tersebut tadi. Nah, benteng adalah sesuatu yang digunakan untuk berlindung dari segala keburukan. Kokoh artinya tidak ada yang dapat memasuki benteng itu kecuali penghuninya. Sulit dicapai. Yang dimaksud dengan demikian adalah kedekatan kepada Allah. Itu sulit dicapai. Taubat berarti kembali dari jalan yang jauh menuju jalan yang dekat. Yang dimaksud dengan jalan yang jauh adalah segala bentuk kemaksiatan. Setiap kali kita melakukan maksiat, semakin menjauh kita dengan Allah. Menjauh daripada Allah artinya jauh daripada rahmatnya Allah. Gawi pulang maksiat, makin jauh lagi daripada rahmatnya Allah. Makin berparak kepada laknatnya Allah. Dosa dan hal-hal lain yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala dan tidak mendekatkannya kepada Allah. Barang siapa kembali kepada Allah dengan menempuh jalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah secara ikhlas, maka dia seorang yang bertobat kepadanya. Seseorang dapat bertobat setelah dia mengetahui, mempercayai dan meyakini bahwa dosa akan menjauhkannya dari Allah dan membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Ini permulaan tobat. Tobat itu bisa dikatakan ikhlas. Tobat itu bisa dikatakan baik apabila tobat itu didorong oleh satu keinginan, oleh satu pengetahuan, oleh satu motivasi bahwa dosa yang kugawi selama ini menjauhkan aku dari Allah. Dosa yang ku perbuat selama ini bakal mendorong ke neraka. Dosa yang ku perbuat selama ini bakal membuat malu di hadapan Allah. Nah, dorongan-dorongan seperti itu lalu tobat. Nah, ini nang bujur. Lain pada itu dorongan tobat kada bujur. Mempercayai dan meyakini bahwa dosa akan menjauhkan dari Allah dan membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Ini permulaan tobat. Menyesali semua maksiat yang telah dilakukan, itu syarat tobat. Memperbaiki kesalahan di masa lalu, meninggalkan maksiat yang sedang ia kerjakan, dan bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di waktu mendatang karena menyadari bahwa maksiat akan menjauhkannya dari Allah dan menyebabkannya diusir dari hadrat Allah. Inilah hakikat dan ta'arif tobat yang sebenarnya. Menyesal. Sesal itu macam apa? Yang hanya bisa diterima oleh Allah.
Kalau kita hilang duit 5.000 menyesal lah. Duit di kantong 5 ribuannya, biar ke warung pas hilang. Menyesal kita hilang duit. Nah, menyesal. Kayak apa ukuran sesalnya kira-kira? Nah, kalau kita memperbuat satu dosa, kita menyesalnya kayak kehilangan duit 5.000, masih kurang lagi sesalnya. Masih kada dianggap sesal. Karena kehilangan duit 5.000 itu kadang bakal membawa mati lawan kita. Kadang bakal membawa mati. Makanya ujar sebagian ulama bahwa menghindari satu perbuatan dosa itu lebih mudah daripada melakukan tobat. Menghindari perbuatan dosa lebih mudah daripada bertobat. Kenapa? Karena orang tobat ini diperlukan menyesal. Menyesalnya macam apa nang sampai bisa diterima Allah? Orang dahulu melakukan praktik riba, melakukan zina, melakukan minum arak. Sekarang yang menyesal. Kayak apa garang menyesalnya itu? Kayak apa menyesalnya? Nah, ukuran sesal ini nang sulit kita mengukur kayak apa nang diterima Allah. Oleh karena itu kita kada boleh merasa pasti tobat kita sudah diterima Allah. Cuma mudah-mudahan husnuzan dengan Allah, tobat diterima Allah. Pasti kada kawa. Kenapa? Karena ukuran sesal itu kayak apa nang Allah katakan sesal itu. Kita hilang sepeda menyesal juga. Hilang sandal kan menyesal. Nah, arti menyesal itu macam apa? Ujar Imam Ghazali, menyesal itu tawajju'ul qalbi inda syu'uri bawati mahbubihi, rasa sakit hati dengan sebab kehilangan yang dicintainya. Itu arti sesal. Sakit hati karena merasa kehilangan yang dicintai. Alamatnya orang menyesal itu macam apa? Lama bersedih, tumpahnya air mata dan lama menangis, dan menganggap bahwa melihat dosa-dosa itu laksana melihat racun nang pahit. Nah, itu hanya menyesal ngarannya. Kapalah kita menganggap dosa-dosa bahari, pernah kita melakukan ini, kita menyesal, merasakan pahitnya. Nah, itu ukurannya. Pernahlah kita menangis lawas karena mengatakan dosa bahari. Orang menyesal pasti macam itu. Dicontohkan oleh Imam Ghazali, kita minum madu. Padahal madunya dalamnya ada racun. Kita kada tahu. Kita minum. Awak garing. Tulak ke dokter. Dokter, bapak termakan racun. Dan kalau ini perkiraan lagi 40 hari mati. Kayak apa kita sesalnya di hati makan madu tuh? Kayak apa menyesalnya? Bukan main, pasti menyesal makan madu semalam itu. Karena lagi 40 hari bakal mati. Dan melihat madunya kayak apa aja pasti muar. Kayak apa aja madu pasti muar. Kalau punya beracun dalamnya ada. Kalau kok ada racunnya. Nah, kayak itulah sesal nang ujar Imam Ghazali diterima oleh Allah. Kita berbuat dosa, nah kita menyesal. Menyesalnya luar biasa karena ini bakal ke neraka. Bukan main menyesalnya. Nang madu tadi beracun paling-paling mati. Nah, jadi ujar dokter, bapak kalau dilihatkan, kalau diobati, ini 40 hari mati. Bapak harus berubat sedemikian rupa. Kalau bapak melaksanakan ini perintah, bapak selamat kada akan mati. Nah, pasti kita memakai petunjuk dokter tadi. Kita kasih ini, kasih itu, berubat ini. Nah, untuk menghindari mati tadi. Sama halnya kita melakukan satu dosa, kita tahu bahwa dosa itu adalah racun dan membawa kita ke dalam neraka, kita menyesal dan kita kasih itu kamari berusaha agar kada jadi ke neraka. Nah, kalau demikian halnya, sesal itu bisa
dikatakan sesal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sesalnya sulit menyesalnya ini, apalagi yang dirasakan tuh rame nanti hulu. Dosa-dosa bahari itu rame, dosa-dosa bahari itu nikmat, dosa-dosa bahari itu nyaman. Sekarang menyesal, nah itu tentu makin sulit lagi untuk mendatangkan sesalnya itu. Inilah hakikat dan ta'arif tobat yang sebenarnya. Oleh karena itu di dalam bait syair di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan kata tulus yang berarti suci dari segala hal yang akan menudai dan menguturinya. Sebab tidak setiap tobat dilakukan dengan tulus. Ada semua tobat dilakukan dengan tulus. Hingga situ tobat adalah langkah awal para salik, jalan untuk bermakrifat mengenai zatnya, sifat-sifatnya yang mulia dan agung serta nama-nama yang indah.